700 km ngapain gitu ya? Kok bisa 700 kilo cuman habis segini gitu Mas? Halo teman-teman semuanya, dengan saya Nori Farisman dan ini adalah episode yang pertama Crossmood. Nah, di depan saya ini coy, ada seorang monster kita sebutnya. Ini kalau kata orang Surabaya, wong gendeng lah ya. Coba, orang gila mana yang mau jalan kaki dari Bandung ke Surabaya? Langsung aja ya, nih Oki. Halo guys, Ya, nama Oki, biasa dipanggil Bangker. Itu saja. satu pertanyaan saya Ki, Apa tuh? ngapain sih? Ngapain? Senganggur itu gak? 20 berapa hari Ki? 23 hari. Senganggur itu gak? Kebetulan emang lagi nganggur. Di kantor juga nggak kerja. Tapi kan kata Pak Presiden yang baru ada 19 juta lapangan pekerjaan. Loh itu, saya sedang mencari. Oh, loh, dari Pak, ini Bandung Pak sampai Surabaya. rela jalan Bandung Surabaya Iya. karena nganggur, Pak. Ayo, mana 19 juta lapangan pekerjaan? Dari Bandung sampai Surabaya loh, saya cari loh Pak. Masih belum nemu. Masih belum nemu ya. Oke. Dan akhirnya hari ini tanggal 5 Februari Oki nyampe ke Surabaya Alhamdulillah. setelah berjalan kaki kurang lebih ya 700 kilometer. Betul. Ya, nyalain Strava nggak? Nyala. Nyala. Berarti itu berapa langkah kira-kira? Wah. Total jutaan? Gak tahu tak? Nggak tahu Pokoknya ya? kalau sekitar 30 kilometer itu langkahnya hampir 70.000, hampir 2,5 kali lipat. Hampir 2,5. Jadi gini, prosesnya gimana? Prosesnya ya dari awal dulu deh. Dalam rangka apa sih ini Ki? Itu Masa nyari nganggur? 19 juta pekerjaan. Masa senganggur itu cuy? Kan ya enggak dong. Enggak, sebenarnya emang ideasi awalnya ya. Aku kan ada jadi bagian dari Syupolis. Syupolis kan emang fokusnya itu ngebedah sepatu. Yoi. Nah, dalam pikiran aku kayaknya ada sesuatu yang bisa kita lakukan sebelum sepatunya dibedah, yaitu pengetesan. Pengetesan. Nah, Oke. pengetesannya cuman ini berlebihan aja. Oke, bener ya. Kalau saya kan teman-teman tahu juga, saya juga sering bahas sepatu ya. Sebenarnya ya untuk ngetes sebuah sepatu nyaman atau enggak, jalan kaki 10 km aja udah sangat cukup. Ya, 10 km udah sangat cukup. Ini 700 km ngapain gitu ya. Kelebihan itu nggak sengaja sih. Bablas ya. Bablas ya. Tapi yang pasti dari Oki saya yakin ada sesuatu hal yang ingin dicapai. Betul. Bener nggak? Tercapai nggak? Alhamdulillah tercapai. Tercapai ya. Mungkin salah satunya adalah batas saya harus saya lampaui sendiri. Betul sekali. Bener ya. Akhirnya bisa nyampe 700 km. Tepuk tangan teman-teman. Sekali lagi selamat. Oke, tos dulu. Tos dulu dong, tos dulu. Yang jadi pertanyaan adalah sehat ya, walafiat ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah sehat. Masih Fisik sehat ya. sehat fisik. Coba sih, lari gini. Masih bisa nggak? Masih bisa nggak? Harusnya bisa dong. Belum Oh, belum bisa ya, belum Nanti bisa. besok bisa. Oh, besok bisa ya. Capek ya. Capek. Yang paling capek yang mana Ki? Telapak kaki, paha, betis atau apa? Lebih sampai ke mental sih. Kok bisa? Karena apa? Kayak jauh dari rumah kayak. Jauh dari rumah, homesick ya. Homesick. Bayangin aja, kayak kemarin tuh waktu episode berapa berarti ya? Kediri Tulung Agung kayaknya. Aku coba lihat di map, jauh loh aku dari rumah loh ternyata. Iya, emang jauh coy. pisan ya. Emang jauh, Gila. memang jauh. Ya. Kayak ngebayangin kalau nanti aku sakit terus ada apa-apa, kan jauh. iya Maksudnya sih, dikuburinnya jauh. Repot sih gitu. Tapi kan Oki kan jalannya nggak sendirian kan, ditemani sama tim kan? ada. Berapa tim? Ada berapa orang yang nemenin? Banyak. Banyak ya. Setiap kota Rifki gantian aja. gitu ya. Enggak. Satu orang aja. Satu orang aja. Bagus. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai sekarang. sampai sekarang. Cuman satu orang. Oke. Persiapan sebelum untuk apa ya? Apa namanya? Jalan ton ya? Jalaton. Jalan ton. Jalaton. Jalaton. Oke. Jalan ton. Jalaton. Jalan maraton gitu ya. Iya, Mungkin jalan artinya ya. maraton. Oke. Itu persiapanmu sebelumnya ya. Kamu mempersiapkan berapa mungkin minggu, bulan atau hari? 2 bulan. 2 bulan. 2 Setiap hari berarti jalan kaki. Setiap hari aku cobain jalan kaki bukan maksimal, minimal tuh 10 kilo. Minimal 10 km. 10 kilo. Jadi apa istilahnya udah mulai terbiasa ya, Iya. merasakan jalan kaki yang sejauh itu. Sama ngelatih disiplin sih. Disiplin dalam hal Kayak lu tuh harus tiap hari bangun pagi, nyelesain tes daily, yaitu 10 km.
Oh gitu. Jadi ketika jalaton yang harus sampai 30 km per hari ini udah nggak kaget. Oh gitu ya. Berat banget itu di disiplin itunya sebenarnya. Setiap hari pokoknya ya, nggak boleh putus sama sekali ya. Terus mulai dari Bandung ke Surabaya kan akhirnya Oki jalan kaki. Targetnya per hari itu berapa kilometer? 30-an sih. 30 ya. Walaupun tidak semuanya 30. Ada yang under. Ada yang under, ada yang lebih jauh. Salah satu alasannya, salah satu faktornya kok bisa under, kenapa? Biasanya bangunnya siang. Karena kecapean Bangun ya. kesiangan, kecapean. Akhirnya kan waktu udah terlalu malam. Nah itu berbahaya. Apalagi gitu. jalur Pantura. Akhirnya lewat Pantura ya? Iya, lewat Pantura tuh sampai Semarang berarti. Sampai Semarang. Alasannya apa kalau lewat Pantura? Kenapa nggak lewat jalan-jalan dalam-dalam sambil menikmati indahnya? Wah, lebih ngeri ya, Mas. Ngerinya apa, Ki? Maksudnya kayak kita belum tahu treknya, kondisinya kayak gimana. Oh, makanya lewat jalan yang secara maps rame. tuh yang rame gitu ya. Kalau misalkan ada apa-apa, kita butuh pertolongan, cepet lah ya. Betul. Sama fasilitasnya kan di Pantura juga, maksudnya ke rumah sakit deket. Kalaupun nanti minta bantuan mobil juga banyak mobil yang lewat, kayak gitu. Tapi kan kalau menurut saya sendiri ya, kalau lewat Pantura itu bahkan sedikit lebih berbahaya, ya kan? Karena kan pasti motor, mobil, truk gede-gede, kencang-kencang, ya kan? Ngeri banget itu. Rame banget, ya. Tapi ya itu adalah pilihan Oki yang pasti. Tanggal 5 Februari ini dia udah sampai menyelesaikan misinya 700 km dari Bandung ke Surabaya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Oki. Keren ya. Dan ya seperti teman-teman lihat kondisinya masih tetap ya nggak ganteng-ganteng amat sih sebenarnya ya. Makin hitam. Makin hitam udah pasti. Oh ya, pertanyaan ya. Sudah turun berapa kilogram? Cuman 5 kilo. Padahal rencananya lebih dari itu sih. Kan berangkat tuh aku 78, 79 ya. Sekarang udah tinggal 73. Kok kayak nggak worth it ya? Iya. 700 km cuma 5 kilo. 700 km Joy, cuma 5 kilo. Harapannya kan 50 kilo. Sampai sini cungkring. Tapi yang pasti badannya makin sehat ya, enggak sih ya, capek ya. Capek sih. Capek. Tapi kayaknya kalau misalkan disuruh buat jalan tiap hari lagi, udah gampang gitu. Karena ya udah terbiasa sebelumnya. Kecuali kalau misalkan habis misi ini selesai, mungkin Oki nggak jalan lagi, bukan jalan lagi, nggak ada aktivitas jalan yang panjang lagi dalam waktu 5-6 bulan, mungkin ya harus riset lagi dari awal gitu ya. Sama kayak lari lah. Iya benar-benar. Biotoniknya dilatih terus kan. Yoi. Masalah jalan kaki yang panjang Ki ya, selain mental yang jadi salah satu faktor, kira-kira faktor apa lagi yang mungkin bisa jadi hambatan selain infrastruktur tadi yang udah disebutin? Selain infrastruktur. Infrastruktur sebenarnya paling utama sih. Iya, paling utama ya. Karena kan jalan kaki Indonesia Sirata. Waduh. Sangat ramah pejalan kaki kebetulan. Benar. Sangat ramah pejalan kaki. Bahkan setiap kota itu yang bisa dihitung dengan jari jumlah jalan yang ada trotoarnya paling cuma sedikit banget. Itu dia. Iya kan? Dihitung kalau misalkan aku bisa kasih persentase ya, dari Bandung sampai Surabaya, kayaknya trotoar itu hanya ada 20%? 20%. Sisanya warung pecel lele. Warung pecel lele sama warung Madura. Sama parkiran ya. Sama parkiran. Oke. Kurang lebih itu ya. Jadi tapi masalah yang paling ini selain infrastruktur dan tadi itu apa? Fisik ya, mental. Iya, mental. Kondisi cuaca. Oh iya benar ya. Benar-benar sekarang kan lagi musimnya kurang nggak bisa diprediksi dengan baik. Benar. Betul. Kadang hujan, kadang ya tiba-tiba terang sekali, tiba-tiba hujan. Nah, kalau kondisi hujan banget, apakah masih lanjut? Kalau misalkan targetmu kan tadi kan 30 km per hari. Belum nyampe tuh 30, tiba-tiba hujan deras. Waktu kemarin tuh di daerah mana? Pekalongan sama Solo, itu aku sempat maksain sedikit sih. Sampai akhirnya, wah ini terlalu berbahaya ya. Takutnya besoknya malah sakit. Oh iya benar. Jadi jangan dipaksain, akhirnya ya udahlah. Iya benar-benar. Emang sih dalam hal apapun ya teman-teman juga kalau melakukan sesuatu kalau udah rasanya ini udah mentok nggak usah dipaksain. Betul. Karena apa? Kalau dipaksain otomatis
apa ya, yang kalian ekspektasikan bakal hilang semuanya udah. Apalagi masalah kesehatan, jalan kaki, lari pun demikian. Kalau udah gak kuat jangan dipaksakan, yang ada malah cedera. Iya, kalau udah cedera, sakit dan sebagainya, yang ngerasain siapa? Kamu sendiri. Dan keluarga Anda. Kecuali Anda punya BPJS. Nah, kalau nggak punya BPJS, rumah sakit sekarang mahal, coy. Ya, kemarin teman saya lahiran, ya, nggak pakai BPJS, 50 juta. Hah? Ngelahirin apa? Ngelahirin anak kucing. Kok 50 juta? Iya, 50 juta beneran, Ki. Ya, operasi sesar 50 juta, coy. Wah, goyang-goyang gini. Titi. Ngerti kan? Bagi teman-teman yang gadget nggak tahu ya. Nah, itu masalah jalan kakinya ya. Tapi yang pasti ini ya, untuk mempengaruhi seseorang nyaman nggak ya saat melakukan aktivitas jalan dan sebagainya, itu ya pastinya berhubungan dengan outfit. Ini yang pertama kali saya nonton kontennya Oki ya, ketika ada misi jalan kaki dari Bandung ke Surabaya, kira-kira apa ya yang dipakai itu buat ketemu sisi nyamannya gimana, Ki? Masalah outfitnya dulu, Ki. Seadanya. Enggak. Maksudnya kalau nyari buat nyaman, carilah apa sih sebutannya teh, outfit, apparel, sebisa mungkin ringan, terus banyak sirkulasi udara. Kalau emang jangka waktunya panjang kayak, terus juga double layer kayak gini tuh penting. Dan yang terpenting adalah sunblock. Iya sih, penting, bener. Outfit terpenting sunblock ya. Salah satunya adalah sunblock. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen apa ya, jalan kaki terinspirasi dari Oki, wah saya mau jalan kaki tapi rasa culture, pakai kaos band, Ramones, Superman is Dead, Wali, Kangen Band. Nah kalau kayak gitu bisa tuh 700 km, 20 kg turun lah. 20 km benar-benar turun. Soalnya emang panas banget. Panas banget sama nya gesek-gesek. Berdarah nanti. Bener-bener, karena saya pernah lari ya pengen kayak culture gitu, pakai kaos band. Berdarah, coy. Iya, karena gesek-gesek katun. Seruk. Keren sih, tapi sakit. Pakai nipple patch ya. Ya bener sih, aja pakai nipple patch ya. Oke. Nah, Ki, kalau misalkan ya, ini kan sekarang lagi tren apa ya, di Blok M itu apa sebutannya? Blok M cuman sebutan, enggak, Blok M Jakarta dan Surabaya beda ya, guys. Oh iya, benar pasti. Blok M Jakarta ya. Kalau misalkan jalan kaki, oh iya, pakai celana gajah. Celana gajah. Nyambung nggak? Atau enak nggak? Enak tuh. Itu kan kayak lihat di konten-konten tuh kayak longgar, nyaman, tipis, ya? Enteng. Skena total. Saya masih underage ya. Ya, skena total. Ya. Kira-kira nyaman nggak? Harusnya nyaman sih ya. Kayaknya nyaman deh. Tapi harus dilingkis. Dilingkis itu apa ya? Dilipet ke atas. Dilipet. Iya. Karena gitu terlalu gombrang ke bawah kan. Celana lagi tren banget, lagi tren banget. Tapi di Jakarta sana ya, tapi kalau di Surabaya sini sih saya melihatnya masih belum. Masih kalah lah sama kaos Barong Bali. Waduh, itu oleh-oleh terdebes ya. Barong Bali sekali cuci langsung luntur. Kalau nggak sekali cuci luntur, sobek, betul sekali. Itu tadi masalah outfit ya, yang nyaman seperti apa. Kalau misalkan teman-teman pengen juga ngerasain gimana sih jalan kaki panjang, tambah yang pasti ini sehat dan jangan melebihi batas. Nah, betul sekali. Ini yang paling penting, Ki. Sepatu yang dipakai apa, Ki? Oh, nyeker kan? Nyeker? Oh, enggak. Anjir. Kira-kira zaman Mojopahit. Mojopahit. Kemarin tuh pakai Adidas Blockbeat. Adidas Blockbeat. Boleh saya lihat sekarang kondisinya seperti apa? Amit. Oh, ini dia. Testing, satisfying. Waduh. Langsung Vincent. Bogarum ya? Bogarum. Ini kondisinya sekarang ya. Setelah 700 km dari dari Bandung. Dari Bandung ke Surabaya. Tepatnya Bandungnya di daerah mana? Kota mana? Muhammad Toha itu jauh gak dari rumahnya Dilan? Karena yang saya tahu rumahnya Dilan. Dilan mah di atas kebetulan ya. Jauh ya? Jauh. Kondisinya seperti ini. Oh, yang pasti sole-nya outsole-nya ini udah mulai banyak yang terkikis, ya jelas lah coy ya. Kalau misalkan ini kondisinya masih sangat bagus, itu jelas nggak mungkin karena dipakai udah 700 km, berjuta-juta langkah pastinya. Nih udah mulai terkikis. Terus kemudian apa lagi? Oh, ini di bagian samping ini
ya bagian sisi luar, sisi dalam, termasuk ini kanan kiri, karena ini ya pastinya kan pas nekuk-nekuk ini ya. Bagian tekukan. Tapi gila loh untuk si sekelas outsole ya. Outsole-nya Ardiles Blockbeat ini. Ini harganya berapa? Ardiles Blockbeat. Sejuta berapa? 1 juta, nggak nyampe. Nggak nyampe. 500. Dapat durability sebagus ini. Outsole-nya ini jangan-jangan dari Vibram ya? Anjir, kagak ada tulisan Vibram, enggak ya. Tapi ini aneh, bukan aneh, maksudnya kayak kok bisa 700 kilo cuman habis segini gitu Mas? Iya benar, habis segini ya. Gila, ini berarti tebal banget sih ininya dan tahan abrasi. Ininya apa namanya? Rubbernya ini ya. Rubbernya. Licin nggak? Enggak. Pas kan ini pasti ada sempatnya dipakai di saat kondisi hujan kan ya? Enggak. Licin nggak? Nggak licin Di ya? aspal basah, aspal kering yang ada pasirnya, bebatuan. Buat jalanan yang nggak rata? Rada kepleset sih. Ada kepleset ya. Keplesetnya bukan karena licin, karena batu-batu itu nggak rata. Setelah kamu pakai ini 700 km, apa Ki yang mungkin kamu ingin ngomong, sepatu ini kayak gini, harusnya kayak gini nih. Oh, ini saya harus berubah jadi orang desainer dulu nih. Oke. Coba gimana Ki? Pertama, Ki? Ya. bagian upper. Ya. Ini kita terus terang aja nggak apa-apa? Oke, gas aman. Punten, izin. Bagian upper ini terlalu tebel. Bagian uppernya terlalu tebal. Terlalu tebel. Tapi secara durabilitas emang bagus. Tapi Secara breathability, waduh. jelas ya, karena kemungkinan besar adalah sirkulasi udaranya nggak bisa keluar masuk dengan baik. Sangat minim. Sangat Betul minim. sekali. Terus yang kedua, Terus di bagian tu-nya ini, kalau menurutku pribadi, ini terlalu tinggi. Apa ya? Tu-nya ini terlalu tinggi, rumi banget. benar. Kalau bisa dibikin lebih ceper, ketika jalan itu bakal lebih enak. Jadi si jari-jari kaki itu nggak banyak bergerak. Benar. Karena ketika banyak bergerak, blister lah jadinya. Yes, alias kalau bahasa kita itu istilahnya kapalan atau lecet. Lecet. Ya, lecet karena terlalu banyak ruang di bagian sini. Jadi kalau misalkan ini kakimu sendiri lebar atau yang neru? Aku lebar sih. Yang lebar ya. Tapi tetap ngerasa lebih lebar sepatunya. Iya, karena di bagian toe-nya ini kan lebih tinggi dia. Jadi ruang geraknya agak banyak yang membuat kakinya jadi kayak apa ya, bukan cepat lecet, tapi kalau misalkan dipakai aktivitas yang cukup panjang, dia akan menimbulkan lecet. Betul sekali. Terus apa lagi Ki? Selain itu Ki? Outsole ya, buat desainnya terlalu ini sangar. Terlalu sangar. Terlalu sangar di bagian depan. Iya, bagian depan ini. Lihat aja ini nggak kepake sama sekali gitu. Iya, Maksudnya benar. kayak sia-sia, Bang. Rubbernya mending buat di sini ditambah. Begitu aja. Jadi di bagian sini ya, ya sih benar kayak sia-sia. Tapi ini kalau dari saya sendiri ya sebagai reviewer sepatu juga gitu, di bagian sini ini jelasnya kalau menurut saya bukan lebih suka ya, tapi ada ini nggak ada masalah karena takutnya kalau misalkan dipakai jalan kaki di medan yang banyak tumbuhan, akar-akar dan sebagainya. Bener, melindungi kaki. Iya, melindungi kaki juga dan ya tentunya plus sebagai durability juga gitu. Betul ya. banget. Cushionnya gimana Ki? Nah, ini yang menarik. Cushionnya. Dari kilometer 0 sampai sekitar 400 atau 500-an, itu si cushionnya masih ada. Masih berasa lah. Masih berasa lah. Masih berasa lah ya. Setelah 500 ke sini, mati. Bentar. Buat teman-teman yang belum tahu, cushion itu maksudnya empuknya lah. Yang Softness dari si midsole-nya. Midsole-nya. Walaupun kelihatan dari luar ini masih tebal. Coba ulangi lagi. Tadi mulai dari 0 km sampai kira-kira 400 sampai 500-an lah. berarti itu daerah mana? Kira-kira Kayaknya daerah Semarang? enggak, kesana lagi berarti. Kesana lagi mana? Kediri Tulungagung kayaknya. Oh, udah masuk Jawa Timur berarti? Kayaknya. Udah masuk Jawa Timur ya? Jawa itu Timur, dekat. udah mulai hilang atau emang bener-bener sudah hilang? Udah mulai hilang. Udah mulai hilang ya? Semakin hilang tuh tadi. Episode terakhir menyakitkan sekali. Udah kayak ya udah keras aja gitu ya. Udah keras. Udah Bahkan keras udah aja ya. konsepnya kayak nginjek aspal langsung gitu. Oh gitu ya. Gitu. Iya. Tapi kelihatannya emang dari luar masih tebel ya. Ya, masih tebal. Tapi hilang di bagian ininya, Dan di tumitnya. pecah-pecahnya juga masih empuk gitu ya. Tapi pas dipakai udah hilang aja gitu ya. Betul sekali. Oh,
terima kasih Ki masukannya ya. Ya, pastinya sih ya dari pengalaman Oki ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga ya, terutama untuk Ardiles. Kita pasti bakal ngedevelop sepatu yang lebih proper, tapi pasti dengan harga yang super terjangkau Ki ya. Dan di sini kira-kira next bakal apa lagi? Ini habis ini bakal rame jalan kaki ke Mekah. Apakah Insya ikutan Allah. juga? Kita umroh nanti. Sama Mas Norif lah. Insya Allah. Enggak lah, kalau Latihan saya dulu naik lah. pesawat aja lah, capek Gi. Pesawat. Iya, udah Bawa tua treadmill. Ki. Aduh, enggak deh ya. Capek. Kira-kira mungkin nanti mau melewati batas lagi atau mungkin punya cita-cita saya harus masuk rekor muri. Rekor muri menarik sih. Menarik. Atau genuine world record. Coba testing. Kayaknya boleh. Jalan kaki dari Bandung start kemana, misalkan melintasi seluruh provinsi yang ada di Indonesia, masuk muri, yakin terkenal. Boleh sih. Coba lah ya. Tolonglah sponsornya Pak Presiden. Ya, maksudnya kan membanggakan Indonesia juga. Gitu. Ya, Ki, ini kita ambil ya dari Ardiles. Loh, Ya. nggak Kita ambil, enggak kita ambil ini sebagai apa ya, sebuah pencapaian ya, bahwa sepatu dengan harga yang menurut ya saya cukup terjangkau, tapi secara durability ya ngeri coy ya, dipakai 400 km cushionnya masih dapat ya, sampai 700 km ya mungkin cushionnya udah mulai berkurang, tapi secara durability masih oke ya. Ini kita ambil, yaudah Ki ya, terima kasih sepatunya. Enggak. Gitu dong. Tentunya enggak, kita ganti Blockfit yang baru. Wah, ya. baru. Iya, baru dong. Ya, kita unboxing. Sip. Ya. Warna sama enggak? Warna sama. Tuh. Coba bandingin Mas. Bener. Oh iya, kita bandingin ya, kita bandingin. Compare langsung coy. Compare langsung. Ini kondisi yang udah 700 km. Tuh. Wih, sweatnya masih aman ya? Nah itu sweatnya juga masih aman. Sweatnya masih aman. Padahal udah kena hujan berapa? Iya, 2 kali 3 udah kali. kena hujan panas dan sebagainya, udah pasti ya ini ya. Sweatnya masih aman sih. Kemudian ya ini doang sih ya, karena ini bagian lekuk-lekuknya. Betul. Tali juga masih aman. Masih sangat bagus. Outsole, tuh perbandingannya ya. Dari yang ini masih baru, ya terkikisnya segini wajar lah coy ya. Karena kan udah 700 km gitu ya. Betul. Keren sih. Ya, Gi, baru buat kamu. Kapan balik ke Bandung? Besok kayaknya. Ya Allah. Udah disuruh kerja. Ya Allah. Udah ditelepon. Kok udah 23 hari nggak masuk kerja? Ya Bahkan Allah. saya jalaton. Ya Allah. Gimana sih? Gini loh Ki, kan ya, kamu baru datang Surabaya. Ini ya, kita take video ini Oki setelah tadi datang sekitar pukul 5. Ini kita take pukul 7. Ya, Oki baru istirahat 2 jam. Besok langsung pulang. Yang janganlah, nikmatilah dulu kota Surabaya. Tapi yang pasti ini Ki, kita dari Ardiles akan mengganti sepatunya Sip. Terima dengan kasih. yang baru supaya misalkan nanti Oki mau ada misi lagi keliling Indonesia, ya bisa pakai sepatu ini atau pakai artikel Ardiles yang lainnya, ya. boleh. Terima kasih Ki, ya. Dan ini tentunya kita nggak mau podcastnya panjang-panjang karena kasihan Oki belum istirahat sama sekali dari 23 hari coy. Kasihan dia, kurus, Ada istirahat, ada. kering, lihat tuh, Kurus, Duh, kasihan sekali. Kayak itu loh, kayak udah setahun nggak dapat MBG. Waduh, belum pernah sih. Ya udah Ki, sukses terus, sehat selalu ya. Hati-hati kalau pulang dan jangan lupa teman-teman semuanya nanti tetap stay tune terus di episode berikutnya Cross Mode. Bye bye.